Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta makhluk dan kehidupan di dalamnya. Sebagai rukun iman yang kelima, umat Islam wajib mengimani dan meyakini akan datangnya hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat suhro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Mengenai kapan waktu terjadinya hari kiamat, hanya Allah sajalah yang tahu kapan terjadinya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Meskipun kita tidak mengetahui kapan waktu terjadinya hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita ciri-ciri atau pertanda yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat. Berikut ini tanda-tanda kiamat besar. Munculnya kabut atau duhon. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka tunggulah hari ketika langit membawa duhon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang duhon kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Ternyata duhon pertama kali muncul di zaman Nabi Muhammad SAW sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy. Duhon ini akan muncul kembali kelak menjelang datangnya hari kiamat selama 40 hari 40 malam dan membuat seluruh bumi menjadi gelap. Bagi orang yang beriman yang menghirup asap ini, mereka hanya akan merasakan seperti terkena flu. Namun bagi orang yang berdosa, asap tersebut akan mengakibatkan panas seperti kulit yang terbakar. Dan lebih mengerikannya lagi, asap ini juga dapat membuat manusia yang menghirupnya menjadi mati. Menurut kajian ilmiah, peristiwa munculnya kabut itu terjadi akibat dari benturan dahsyat antara bumi dengan benda-benda langit lain, seperti planet atau asteroid. Benturan ini menyebabkan material dari dua benda yang berbenturan tadi berhamburan keluar angkasa. Material berupa awan debu inilah yang kemungkinan akan menyelimuti seluruh atmosfer bumi, menjadikan sinar matahari tidak dapat mencapai bumi, kemudian suhu akan turun drastis dan menyebabkan terjadinya kematian makhluk. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah manusia yang dipilih Allah dan diberi kemampuan luar biasa. Kemunculan Dajjal akan diawali dengan kemarau panjang atau kekeringan selama 3 tahun lamanya. Karena kemarau itu semua tumbuhan dan hewan akan banyak yang mati. Dalam kondisi tersebut kemudian Dajjal muncul. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, sehingga tumbuhan dan hewan ternak dapat berkembang dengan baik seperti sebelumnya. Selain itu, Dajjal juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, meskipun hal itu sebenarnya hanya salah satu dari tipu dayanya. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang menganggap dirinya Tuhan dan akhirnya menjadi pengikutnya. Fitnah Dajjal adalah hal yang paling ditakuti umat manusia. Siapa saja yang mengikutinya, ia akan memberikan surga, dan siapa saja yang menolaknya, ia akan memberikan neraka. Namun perlu kita ketahui, surga yang dijanjikan Dajjal adalah neraka milik Allah, dan neraka yang dijanjikan Dajjal adalah surga milik Allah. Agar terlindung dari fitnah Dajjal, umat muslim dapat mengamalkan pesan Rasulullah SAW untuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Dajjal akan keluar dari tempat bernama Danau Tiberias. Di dahinya terdapat tulisan kafir. Selain itu, Rasulullah juga memberitahu kita ciri-ciri lain Dajjal melalui sabdanya.
Dajjal itu buta matanya sebelah kiri, berambut keriting, mempunyai surga dan neraka. Maka nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dajjal akan berkuasa di bumi selama 40 hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, 40 hari, tetapi sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu. Sementara hari-hari lain akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Munculnya dabah. Tanda kiamat besar berikutnya adalah munculnya dabah atau binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan, kelak akan muncul hewan melata bumi yang membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Lalu ia mencocok hidung orang kafir dengan tongkat dan mencerahkan wajah orang mukmin dengan cincinnya, sehingga manusia berkumpul di suatu pertemuan, sedangkan orang mukmin dan orang kafir dapat dibedakan. Dabah akan muncul dari tanah retak yang ada di Bukit Safa. Jumlahnya sangat banyak, bahkan setelah 3 hari, jumlah binatang yang keluar belum ada sepertiganya. Hewan tersebut berbulu, berkaki 4, dan larinya kencang seperti kuda balap.